Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi tentang asesmen kita hari ini yang berjudul Simple Present Tense or Simple Past Tense, yaitu menentukan verba apa yang harus digunakan dalam sebuah kalimat verba aktif. Ada beberapa catatan yang harus kalian pahami. Yang pertama, kalian harus memahami konteks kalimat dilihat dari kapan kejadiannya. Apakah sekarang, biasanya, tanpa keterangan, atau telah lampau. Jelas ya, sekarang biasanya dan tanpa keterangan merupakan milik simple present, sementara telah lampau itu pasti menggunakan tenses simple past. Yang kedua, kalian harus memahami subjek dalam kalimatnya. Apakah orang pertama, orang kedua, orang ketiga, atau benda. Akan sangat berbeda ya. Yang ketiga, kalian harus memahami nominal subjeknya. Apakah subjek tunggal atau subjek jamak. Oke, langsung aja kita masuk ke contohnya. Saya punya beberapa soal di sini. Contoh yang pertama, I blah 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 my student assessment today. Maksudnya adalah saya akan memberikan ulangan siswa saya hari ini. Kata kerja yang dimasukkan adalah kata give. Nah, give bisa jadi berubah, bisa jadi tidak perlu dirubah, tergantung dari konteks kalimatnya. Kita lihat di sini. Oke, petunjuknya adalah subjeknya tunggal, I. Kemudian yang kedua, keterangan waktunya adalah today. Maka sudah bisa dipastikan bahwa tenses yang betul, kata kerja yang betul untuk dimasukkan di dalam kalimat ini adalah kata kerja dalam bentuk tenses simple present. Ya, bentuknya adalah verb 1. Maka kalian hanya perlu mengetik kata give di sini di kolom jawaban kalian nanti ya. Give. Kata give adalah kata yang betul untuk dimasukkan dalam kalimat ini sehingga kalimat ini menjadi benar ya. Yang kedua, since we are semester student, we always blah 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 our homework. Kata kerjanya adalah do. Maka kalau kita lihat di situ, petunjuknya adalah we jamak, kemudian always adalah kata keterangan yang berarti selalu, biasanya. Maka sekali lagi, karena di situ adalah always dan nampak jelas sekali, maka tenses yang kita gunakan adalah tenses simple present dan jawaban yang betul adalah kata do. Nomor 3, we blah 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 to Paris through Semelagi yesterday. Ya, perhatikan kata penunjuknya adalah yesterday. Di sini jelas sekali, yang berarti adalah kalimat bentuk lampau dan tenses yang kita gunakan harusnya adalah kata kerja bentuk kedua. Maka go di sini untuk supaya kalimat ini menjadi benar harus berubah menjadi kata kerja bentuk kedua atau verb 2, yaitu went. Nomor 4, this white dog usually blah 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 at the newcomer. Kita lihat di sini tidak ada keterangan waktu, artinya tanpa keterangan. Jelas tensesnya pasti present, simple presentnya. Tapi kita harus perhatikan juga di sini bahwa subjeknya, kalau kita lihat di ini kedua ya, apakah subjeknya orang pertama, orang kedua, orang ketiga, ataukah benda. Di sini subjeknya adalah ketiga atau benda ya, it ya, kata gantinya. Kemudian subjeknya juga tunggal ya, the white dog kita bisa menggantikan dengan kata ganti it. Maka sudah jelas tenses yang kita gunakan adalah present tense karena tidak ada keterangan waktu tadi. Sementara subjeknya itu akan merubah bentuk kata kerjanya. Kata kerja yang betul adalah kata bark. Betul ya, betul ngaco ya. Karena di sini sekali lagi karena white dog adalah kata gantinya it, benda ketiga, maka harus ditambahkan e atau es karena di sini kata kerjanya adalah bark, maka dia harus berubah menjadi barks. Nomor 5, that computer count blah 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 every person that go in this airport. Oke, kata kerjanya adalah count. Ingat, di sini tidak ada kata keterangan waktunya, pasti present, bentuknya pasti yang pertama. Tinggal kita lihat subjeknya, that computer, apakah jamak atau tunggal? Karena ternyata di sini adalah tunggal, that computer, maka dan kemudian ini adalah benda, maka verb yang kita gunakan adalah verb 1
satu S atau E S ya. Maka jawaban yang betul adalah counts. Nomor 6, every computer bla 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 an electricity power supply to work. Setiap komputer supaya bisa bekerja harus membutuhkan listrik, disuplai oleh tenaga listrik. Maka di sini tidak ada keterangan waktu lagi, pasti kalimatnya adalah kalimat present tense. Kemudian subjeknya, karena subjeknya jamak, every computers, artinya all the computers, maka kata kerjanya tidak perlu ditambahkan S atau ES, dia akan tetap need, tidak perlu berubah ya. Ini adalah jawaban yang betul. Dan terakhir, my parents bla 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 one book a month. Orang tua saya selalu membaca buku setiap bulan. Membaca satu buku di setiap bulan. Read, karena di sini jamak ya, tidak perlu ditambahkan S atau S, tidak ada keterangan waktu, pasti presentnya, maka jawabannya adalah read biasa. Oke, begitulah cara pengerjaannya. Kemudian yang harus kalian perhatikan yang kedua adalah petunjuk pengerjaan. Yang pertama, tulis cukup jawabannya saja. Cukup tulis jawabannya saja tanpa perlu menulis ulang kalimatnya. Kalau di sini kata kerjanya read, jawabannya betul adalah tetap read, tulis saja read. Count, karena dia berubah menjadi counts, tulis counts aja, tidak perlu menulis ulang kalimatnya. Dan ingat, tanpa huruf kapital, karena di sini komputer membacanya sebagai sensitive case, tulisannya harus betul, maka tidak ada huruf kapital di depan kata. Semuanya menggunakan huruf kecil ya. Dan terakhir, jangan lupa klik tombol kirim pada sesi akhir menjawab ya, pada akhir sesi menjawab, sampai kalian bisa melihat tombol lihat akurasi. Oke, kalau sudah muncul tulisan lihat akurasi, artinya tugas kalian sudah terkirim. Oke, sekian materi yang saya berikan. Semoga kalian bisa mengerjakan asesmennya dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.